Tahu nggak, ada loh kota yang punya perpaduan budaya yang unik dan kuliner yang bikin nagih. Lokasinya pun nggak jauh dari Jakarta. Kali ini kami mau ke sana buat menjelajahi kota yang letaknya di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Halo teman main, jam 7 kita udah ada di Tol Cipali. Kita mau short getaway ke Cirebon, mau nyobain kuliner legendaris dan juga beberapa tempat ikonik di sana. Kira-kira perjalanannya berapa lama nih, Sam? Kesana mungkin sekitar nggak sampai 200 km sih. Jadi paling sekitar 3 jam lah kita nyampe sana. Oke. Cirebon. Let's go! Nah, sampai juga di Cirebon. Kami memang sengaja pakai mobil sendiri, biar bisa keliling-keliling di sini dengan leluasa. Kota ini menjadi kota penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak sekali akulturasi budaya lokal Jawa dan Sunda, Islam, Tionghoa, Hindu-Buddha, dan Eropa, yang terlihat jelas pada arsitektur bangunan, tradisi keagamaan, hingga karya seni. Di Cirebon ada makanan yang lahir dari cerita peluh dan air mata warga setempat di masa kolonial Belanda. Inilah nasi jamblang. Makanan ini bermula dari penindasan pada abad 19 saat ribuan rakyat dipaksa kerja rodi untuk membangun jalan anyar hingga Panarukan. Wah, ikan asin, jambal. Ini banyak banget lauknya. Jadi pada dasarnya nasi jambal itu nasi yang dibungkus sama daun jati. Terus lauknya kita milih sendiri, terserah mau lauk apa aja di sini ada. Oke, sekarang kita lagi ada di nasi jamblang Iban Otoy. Nasinya ini kenapa dibungkus daun jati? Karena buat nasinya lebih pulen dan tahan lama serta aromanya khas. Yuk kita coba. Dari daun jati itulah nasi jamblang berkembang. Dari sekedar nasi bungkus sederhana bagi kaum papa, kini menjelma menjadi festival rasa dengan puluhan pilihan lauk beraneka ragam. Nasinya sendiri aromanya benar-benar earthy banget. Tapi sambalnya agak manis ya. Terlalu manis. Tempenya tempe dadu agak berantakan. Nah, tapi ini yang saya suka karena pasti akan crunchy. Tuh kan. Habis selesai makan, kita charge mobil dulu buat keliling kota Cirebon. Karena baterai mobil tinggal 45%. Lumayan cuma berkurang 40%. Karena tadi pas berangkat, baterai di angka 85%. Ini kita mau ngisi baterai mobil, baru lihat yang 180 kW. Ini ada di PLN UP3 Cirebon yang ada catiran ultra fast charging. Yang sana 120 kW, yang sini 180 kW. Bisa ngecas sampai 80% hanya dalam waktu 20 menit. Udah beres ngecas mobil, kita check-in dulu di penginapan buat naruh barang-barang sebelum jalan-jalan lagi. Nah, ini penginapan estetik yang kita temuin di FYP TikTok. Desain bangunannya minimalis industrial dari luar. Nah, ini dia kamarnya. Kita dapat tipe studio. Sudah ada area dapur mini lengkap dengan kompor, wastafel, kulkas, dan peralatan makan. Gak cuma di kamar, dapur umum juga tersedia buat area santai bersama, lengkap dengan wifi gratis.
Dengan harga yang relatif terjangkau, fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap untuk kategori guest house. Ada menu yang khas selain nasi jamblang. Ini dia nasi lengko, menu yang lahir pasca kemerdekaan. Kata lengko diyakini berasal dari kata langka, yang berarti jarang atau tidak ada, merujuk pada ketiadaan unsur daging atau kemewahan di dalamnya. Nasi lengko ini sebenarnya ada di 3 tempat, di Indramayu, di Cirebon, dan juga khas di Tegal. Cuma yang membedakan kalau nasi lengko di Cirebon ini dia cukup sederhana, nggak ada ayam, nggak ada daging, jadi cuma pakai tempe sama toge, dan ini khasnya yang tidak ada di kota lain, kucai. Kucai ini biasanya sebagai garnish untuk pengganti penyedap rasa. Yuk kita coba. Tempenya menghibur. Sekali lagi. Manis. Entah apa yang mereka pikirkan. Masakannya semua manis. Saya pikir cuma di Jawa. Harus di sini juga manis. Kalau di ini nama lainnya tuh juga kita bisa sebutnya sega lengko. Sega lengko. Sega. Tahu nggak sega? Nasi. Sego. Sego. Dengan logat ngapak arah Brebes, Tegal, Cirebon. Oh dari A, jadi sega, jadi sego, dari sega. Potongan tahu dan tempe goreng, tauge rebus yang renyah, serta cacahan timur segar menjadi bukti bahwa kepuasan tak selalu lahir dari kemewahan, melainkan dari bagaimana kita mensyukuri dan mengolah apa yang disediakan oleh alam. Di Cirebon ada satu masjid tua yang berdiri sejak tahun 1480. Inilah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol diplomasi dan mahakarya arsitektur para wali. Konon, masjid ini dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga bersama arsitek Majapahit, Raden Sepat. Namanya merekam sebuah filosofi mendalam. Sang berarti keagungan, cipta artinya dibangun, dan rasa adalah wujud kedekatan spiritual kepada Sang Pencipta. Memasuki ruang utama, kita harus menundukkan kepala, melewati pintu-pintu kayu yang sengaja dibuat rendah, sebuah simbol visual tentang kerendahan hati manusia sebelum menghadap Ilahi. Di masjid ini terdapat sumur. Sumur ini airnya dipercaya tidak pernah kering, meski musim kemarau panjang melanda. Banyak peziarah yang ambil air sebagai simbol harapan, kesehatan, dan keberkahan. Pagi yang cerah untuk menjelajah. Pagi ini kami mau nyari sarapan di Pasar Kanoman. Pasar ini udah tua banget, didirikan sejak abad 17. Nah, ini pasarnya, rame banget. Lihat nih, semua kebutuhan sehari-hari ada di sini. Jalan-jalan di sini berasa begitu hangat, dengan keramahan di keriuhan orang jual beli di Pasar Kanoman. Kami nyari makanan ringan buat sarapan. Siapa yang nggak tahu tahu gejrot? Kudapan legendaris ini bisa kita temukan juga di Pasar Kanoman. Makanan ini lahir dari tangan para buruh pabrik tahu pada masa kolonial. Sisa-sisa tahu pong atau tahu kosong diolah menjadi makanan rakyat yang mandiri. Wah, akhirnya kesampaian. Aroma bawang merahnya kerasa banget. Anyway, bawang merah itu tinggi antioksidan, jadi bagus untuk kulit. Let's try, cobain Sam.
Tahu gejrot. Tahu gejrot. Kenapa gejrot? Cabenya 2 ya? Wow. Terus manis. Kecapnya manis banget. Apakah orang Cirebon suka masakan manis-manis? Dari kemarin menunya manis-manis. Ini makanan kudapan ya. Jadi buat snack sebenarnya, bukan makan berat. Jadi kalau mau cemil-cemil nyari di sini aja. Keunikan tahu gejrot ada pada seninya yang tidak mengenal takaran kaku. Di atas cobek tanah liat kecil, bawang merah, cabai rawit hijau, dan sedikit garam hanya diulek kasar dan membiarkan tekstur alaminya tetap utuh. Saat kuah hitam manis asam pedas itu meresap ke dalam pori-pori tahu pong yang gurih, disitulah ledakan rasa terjadi. Tahu gejrot adalah bukti bahwa kombinasi bahan paling sederhana jika diracik dengan presisi tradisi dan mampu menciptakan harmoni rasa yang abadi. Di tepi kota Cirebon berdiri sebuah labirin batu yang menolak tunduk pada logika arsitektur modern. Selamat datang di Goa Sunyaragi. Oke, harga tiket masuknya per orang 15.000. Dan buat kamu yang mau ngasih makan burung merpati bisa beli 5.000, tapi hanya di lokasi yang ada tulisan Goa Sunyaraginya aja. Yuk kita masuk. 2 orang ya. Terima kasih. Di sini nih kita bisa kasih makan burung dara. Jadi nggak semua tempat bisa kasih makan ya. Cuma di sini yang diperbolehkan buat kasih makan burung dara. Udah kenyang. Kucing kepo. Gua Sunyaragi ini diambil dari 2 kata Sansekerta. Sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti raga. Gua Sunyaragi ini dulunya tempat meditasi keluarga dari Sultan Cirebon. Tapi buat kalian yang mau kesini, ini cukup panas banget, jadi jangan lupa pakai sunscreen ya. Kita jalan. Gua Sunyaragi ini tuh kayak dari beberapa gua gitu loh, San. Oh, panas banget. Tempat ini adalah ruang kontemplasi sebuah situs meditasi yang dibangun sejak abad ke-18 oleh para sultan dan prajurit Cirebon untuk menempa jiwa dan menyusun strategi perlawanan terhadap penjajah. Yang membuat Sunyaragi tak tertandingi adalah fasadnya. Seluruh kompleks ini dilapisi oleh batu karang laut dari pantai selatan. Dirancang menyerupai gumpalan awan megah atau motif megamendung. Ini adalah metafora visual tentang perjalanan spiritual manusia yang harus melampaui dunia materi untuk mencapai pencerahan. Menyusuri lorong-lorong sempitnya adalah petualangan melintasi mitos dan simbolisme. Wih. Wow. Keren sayang. Ini kayak semen tumpah dari langit gitu ya, terus menimpa reruntuhan gedung. Jadi seperti ini. Tiap sudutnya estetik sih buat difoto dan didokumentasikan. Kalau buat pre-wedding cakep sih kayaknya. Sana yuk. Yuk. Wow, ada penjara kan? Dari gua peteng yang gelap gulita tempat mengasah batin, hingga patung batu perawan Sunti yang diselimuti legenda penolak jodoh. Gua Sunyaragi bukan sekedar tumpukan batu karang purba. Ia adalah manifestasi dari seni, taktik perang, dan spiritualitas Jawa Islam yang membeku menjadi sebuah mahakarya abadi. Pan. Nggak usah noleh, biar menurut yang noleh. Soalnya bisa ikut. Nggak lengkap kalau ke Cirebon belum lihat batik khasnya. Kita akan ke sentra pembuatan batik khas Cirebon. Trans Milen loh.
ini dia, Batik Trusmi. Trusmi adalah rumah bagi Mega Mendung, sebuah mahakarya yang lahir dari akulturasi budaya Tionghoa dan Keraton Jawa. Di sini saya akan mencoba membatik. Tentunya saya akan didampingi biar nggak salah gambar batiknya. Ada beberapa paket yang bisa kita pilih. Saya pilih yang 50.000. Jadi nanti habis membatik, karya saya akan diwarnai dan dikirim ke rumah. Jadi di sini kalau misalnya mau belajar ngebatik ada 2 paket. Ada paket 2, ada paket 1. Kalau paket 1 ini habis kamu ngebatik bisa langsung dibawa pulang. Tapi kalau untuk yang paket 2 ini habis kamu ngebatik nanti ada proses pencelupan dengan warna dulu baru dikirim ke rumah kita. Yuk kita lihat prosesnya. Ini lagi ngemanasin dulu, nunggu si cairan malamnya cair dulu. Susah nggak? Susah dong, ternyata susah ya, butuh kesabaran. Kayak Bisa yang operasi. langsung set gitu ya. Gak bisa. Nih, untung aku terbiasa operasi. Cukup rapi. Ngerti kan kenapa harga batik mahal, batik tulis? Karena tiap garisnya butuh kesabaran. Nggak hanya batik, di sini juga banyak souvenir yang bisa dijadikan oleh-oleh. Ada baju, tas, makanan ringan, dan yang paling saya suka, kaos. Cuman tulisan begini aja, ini saya suka sekali. Sayanya minimalis loh. Bagus mereka, seleranya sama kayak saya. Membawa pulang oleh-oleh khas tempat bukan sekedar membeli, namun kita sedang merawat warisan peradaban, seni, dan karya dalam bentuk souvenir untuk kenang-kenangan. Di Cirebon gak hanya jalan-jalan, di sini saya juga berbagi pengalaman dalam pembuatan film dokumenter. Hari ini saya ditugasin sama Kementerian Kebudayaan mau berbagi pengalaman tentang pembuatan film dokumenter dengan teman-teman di Cirebon. Ayo, saya. Pelatihan ini diikuti oleh anak-anak muda yang peduli dengan warisan budaya di Cirebon. Mereka antusias mengikuti setiap sesi pelatihan karena mendapat pengetahuan baru untuk membuat film dokumenter. Gak cuma di kelas, mereka juga harus praktek untuk membuat video juga. Tujuan dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mereka bisa menjaga warisan budaya yang ada di Cirebon. Sekaligus melestarikannya dengan bentuk video yang bisa memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat umum. Habis acara selesai, kami berdua cari kuliner terakhir sebelum ninggalin Cirebon. Yang satu ini jangan sampai kelewat. Empal gentong Mang Darma. Lahir dari keuletan seorang pria bernama Mang Darma pada tahun 1948. Kuliner ini awalnya dijajakan secara dipikul. Berjalan kaki menyusur sudut-sudut kota Cirebon. Wow. Oh, gentongnya kecil ya. Terima kasih, Mas. Enggak, aku nggak expect segini sih. Ini gentong beneran. Iya, jadi empal gentong itu maknanya empal itu ya potongan daging sapi, terus ditempatin, diwadahin sama gentong. Nah itu dari tanah liat fungsinya tuh apa tanah liat? Jadi dia buat nahan panas si wadahnya ini, jadi si bumbunya lebih meresap sempurna. Iya. Ini daun apa ya? Kucai. Kayak rata-rata di sini tuh pakainya kucai. Jadi kucai itu kayak pengganti penyedap rasa gitu loh. Dia aromanya mirip-mirip bawang. Daun bawang. Dagingnya lembut banget.
kuahnya warna kuning kayak opor. Coba ya. Baru tuh ngena kalau makan pakai nasi, enak, lembut dagingnya, bener. Cirebon masih punya banyak lokasi yang belum kami jelajahi. Tapi, kami harus kembali ke ibu kota untuk kembali berkarya. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk menjelajahi kota udang ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya. Bye-bye!